Generasi yang lahir setelah tahun 45. Seorang manusia sulit sekali lepas dari masa lampaunya. Apa yang dialaminya, dilihatnya, dan dihayatinya akan selalu berbekas pada dirinya. Bekas-bekas ini akan selalu menempel pada dirinya. Bekas-bekas ini akan selalu mewarnai seluruh kehidupannya. Ambillah contoh manusia Soekarno. Tahun 20-an ketika ia masih seorang pemuda, ia pernah jatuh hati pada seorang gadis Belanda Indo. Gadis ini memandang Soekarno, si kulit sawo matang, dengan rasa aneh dan merendahkan. Siapakah pemuda inlander berkulit sawo matang berani-berani jatuh hati pada saya? Kesan ini mendalam sekali pada Soekarno. Berpuluh-puluh tahun kemudian, pada awal tahun 1963, Soekarno yang telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia bercerita kembali kepada tamu-tamunya, antara lain saya sendiri. Studi-studinya, diskusi-diskusinya tentang kolonialisme diberikan warna dari pengalaman-pengalaman pribadinya yang membekas di hatinya. Dan ia rupa-rupanya tidak bisa melepaskan diri dari dunia mudanya, dunia Batavia, Bandung, Surabaya, pada tahun-tahun 20-an. Sifat-sifat kolonialisme telah berubah dengan cepat setelah Perang Dunia II. Tetapi apa yang dihayatinya, dialaminya, dilihatnya pada masa mudanya, menentukan sikapnya berpuluh-puluh tahun kemudian. Ambil contoh yang lain. Takdir Ali Syabana misalnya. Arif Budiman pernah bercerita pada saya, suruhlah dia ceramah tentang apa saja. Isinya akan selalu berkisar tentang perlunya kita memiliki vitalitas hidup yang diambil dari rasio dunia barat. Seolah-olah dunia takdir tidak lagi bisa berkisar daripada polemik-polemiknya dengan Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo, dan lain-lainnya pada tahun 30-an. Masa muda dalam usia di mana manusia mencari pola-pola kepribadiannya akan selalu mewarnai kehidupan manusia. Generasi Soekarno dengan dunia tahun 20-an. Generasi takdir dengan dunia tahun 30-an. Dunia Soeharto dengan suasana tahun-tahun 40-an. Dunia ini akan terus terbawa sampai akhir hidupnya. Mungkin kita kurang menyadari bahwa setelah tahun 1945 atau setelah tahun 1942, di tanah air kita tumbuh pula generasi yang kini telah menjadi manusia-manusia baru Indonesia. Mereka yang berumur 22, 23, 24 tahun sampai 30 tahun. Dunia mereka bukanlah dunia pujangga baru yang takjub sebagai kanak-kanak melihat horizon baru dan kemudian bertengkar sesama mereka. Apakah mereka mau ke barat atau ke timur? Dunia mereka bukanlah dunia pemuda bambu runcing yang percaya bahwa dengan vitalitas dan semangat 45 semua soal dapat diselesaikan. Dunia mereka adalah dunia Indonesia di tahun 50-an dan tahun 60-an. Mereka adalah generasi yang dididik dalam optimisme-optimisme setelah penyerahan kedaulatan. Mitos-mitos tentang kemerdekaan dan harapan-harapan besar tentang kejayaan Indonesia di masa depan, mereka juga dibius oleh semangat progresif revolusioner dari periode Soekarno. Tetapi generasi ini juga yang mengalami kehancuran daripada cita-cita itu. Pendidikan yang merosot dengan cepat, kehancuran struktur politik, kebangkrutan ekonomi, dan demoralisasi masyarakat dalam segala bidang. Semuanya ini membekas dalam dada mereka masing-masing dan akan mewarnai Indonesia selama 2-30 tahun yang akan datang. Ada sesuatu hal yang selalu dibangga-banggakan oleh pemuda-pemuda tadi dari tahun 40-an, bahwa merekalah yang merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan sang penjajah. Dan mereka merebutnya dengan bermodalkan semangat, bambu runcing, dan bom tarik.
romantika kanak-kanak yang duduk di sekolah-sekolah dasar dalam tahun 50-an. Saya masih ingat waktu saya belajar ilmu bumi di sekolah dasar kelas 4. Diceritakan tentang Pulau Harapan, Pulau Sumatera, tentang kekayaan alam yang belum diselidiki di pedalaman Kalimantan, atau tentang suku-suku bangsa Indonesia yang masih hidup terbelakang. Kitalah yang harus membawa mereka ke tengah-tengah kemajuan dunia, kata guru saya. Dan Presiden Soekarno selalu berpidato, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit, hai pemuda-pemuda Indonesia." Setiap minggu kita menyanyikan lagu-lagu Ibu Sud. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Di awal tahun 60-an, berbekal cita-cita dan idealisme kanak-kanak, inilah Angkatan Baru Indonesia memasuki universitas-universitas atau lembaga-lembaga perguruan tinggi lainnya. Seorang pemuda dengan penuh takjub datang pada gerbang perguruan tinggi. Ia berpikir untuk masuki dunia baru, dunia untuk membuat fieldwork bagi kemajuan nusa dan bangsa. Saya membayangkan seorang mahasiswa antropologi yang berusia 19 tahun datang dengan cita-cita untuk membuat fieldwork di pedalaman Kalimantan atau Irian Barat, atau seorang mahasiswa jurusan kimia yang berpikir untuk menemukan sejenis cairan baru yang dapat melambungkan manusia ke bulan, atau seorang mahasiswa hukum dengan ide-ide yang syarat tentang rule of law. Tidak ada yang lebih kejam daripada mematahkan tunas-tunas kemerdekaan Indonesia. Dalam waktu beberapa puluh tahun, pemuda berumur 19 tahun ini mengetahui bahwa tak mungkin ada fieldwork ke Irian Barat atau pedalaman Kalimantan. Ia harus puas dengan skripsi tentang masyarakat tukang buah-buahan di pasar minggu. Dan alumnus-alumnus jurusan kimia benar-benar menyadari bahwa yang ada untuknya hanyalah kerja di pabrik sabun atau mentega. Pelan-pelan ia harus melupakan idealismenya tentang cairan yang dapat melontarkan manusia ke bulan. Lalu si mahasiswa fakultas hukum ini mengetahui bahwa di atas hukum terdapat hukum yang tidak tertulis. Tentara, polisi, jaksa, dan garong-garong yang punya koneksi. Realitas-realitas baru inilah yang dihadapkan pemuda-pemuda Indonesia yang penuh dengan idealisme. Menjadi manusia-manusia yang non-kompromistis. Orang-orang dengan aneh dan kasihan akan melihat mereka sambil geleng-geleng kepalanya. Dia pandai dan jujur, tetapi sayangnya kakinya tidak menjejak tanah. Atau dia kompromi dengan situasi yang baru. Lupakan idealisme dan ikut arus. Bergabunglah dengan grup yang kuat, partai, ormas, ABRI, klik, dan lain-lainnya. Dan belajarlah teknik memfitnah dan menjilat. Karir hidup akan cepat menanjak. Atau kalau mau lebih aman, kerjalah di sebuah perusahaan yang bisa memberikan sebuah rumah kecil, sebuah mobil, atau jaminan-jaminan lain, dan belajarlah patuh dengan atasan. Kemudian carilah istri yang manis. Kehidupan selesai. Adapun yang ditempuh, semua jalan berakhir dengan frustrasi. Yang satu merasa sebagai Don Quixote melawan kincir angin, dan yang lain merasa sebagai pilot yang tidak pernah terbang. Keadaan di daerah-daerah juga tidak menggembirakan. Saya kenal dengan banyak pemuda-pemuda daerah yang penuh frustrasi pula. Mereka yang merasa terbakar sebagai patriot anti-komunis dan pelopor-pelopor pembangunan daerah pergi masuk hutan pada awal tahun 1958. Pemuda-pemuda tentara pelajar PRRI Permesta
ini percaya bahwa cita-cita perjuangan kemerdekaan adalah untuk pembangunan. Dan karena pembangunan dihalangi, kita harus mengangkat senjata melawan Soekarno, PKI. Ribuan dari mereka menghancurkan hidupnya demi cita-cita yang murni. Hasilnya adalah darah dan air mata. Dan yang paling menyedihkan lagi adalah bahwa uang perjuangan PRRI Permesta difoya-foyakan di Hong Kong dan Singapura. Mereka yang ikut dalam pemberontakan PRRI Permesta, terutama dari generasi mudanya, pada akhirnya juga menemui frustrasi. Perjuangan semesta di samping ide-ide romantikanya ditaburi pula oleh borok-borok yang menjijikkan. Tahun 1962-1965, mereka diteror oleh bayang-bayang masyarakat sebagai kaum kontra-revolusi. Mereka yang pernah diteror oleh lingkungannya tidak pernah akan bisa melupakannya. Bagi pemuda-pemuda yang menyimpang ke jalan kiri, juga terjadi pula yang sama dalam kisah yang lain. Mereka secara sungguh-sungguh percaya akan kebenaran cita-cita Nasakom. Mereka percaya akan cita-cita PBR Bung Karno. Mereka yang aktif dalam pengganyangan profesor-profesor dan menteri-menteri yang tidak manipulis dengan keyakinan yang jujur. Sungguh sayang Indonesia punya menteri yang masih kalah pandai daripada budak. Maka tak ada lain jalan bagi GMNI daripada mempersilahkan PBR mencari ganti orang lain. Seperti ini telah berkali-kali terjadi, dan disinilah politik busnya GMNI. Karena sejak lahirnya sudah diperintahkan oleh Presiden bahwa mahasiswa harus mengerti politik. Demikian surat seorang aktivis GMNI pada kakaknya yang sedang kuliah di ITB, ketika mereka berpolemik melalui surat-surat. Sebagaimana pemuda-pemuda yang lain, sebagian besar dari mereka juga tidak kaya, sederhana, dan punya idealisme yang tinggi. Saya masih ingat bagaimana saya membagi 2 jagung rebus yang kita beli bersama pemuda-pemuda tipe ini. Waktu itu uang kita hanya cukup untuk membeli sebatang jagung rebus. Dia percaya benar akan kebenaran dan ketetapan cita-cita serta tindakan-tindakan Bung Karno. Semua kritik terhadap Bung Karno tidak dipercayanya. Tahun 1966-1967, kelompok-kelompok ini dikejutkan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak pernah mereka terima. Uang dana revolusi yang dikumpulkan dari keringat-keringat rakyat, dari karcis-karcis bioskop, dihambur-hamburkan oleh Soekarno dan Yusuf Muda Dalam, dan terbongkar pula sistem defense payment, di mana banyak toko dan organisasi-organisasi terlibat. Terbongkar pula demoralisasi tokoh-tokoh revolusioner, dan tiba-tiba kelompok ini bertanya, kalau demikian, siapakah yang harus kita percayai? Cerita-cerita tentang korupsi dari tokoh-tokoh partai agama, pencabulan mereka, dan lain-lainnya, pada akhirnya menimbulkan frustrasi yang lebih besar lagi pada generasi kemerdekaan ini. Harapan-harapan yang telah dipupuk, penipuan-penipuan yang paling kejam, akhirnya menimbulkan frustrasi yang merata di generasi kemerdekaan ini. Perasaan dikhianati, ditipu, dan lain sebagainya, pada akhirnya melahirkan krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan di generasi kemerdekaan ini. Ketidakpercayaan ini terutama ditujukan pada generasi di atas mereka. Ngobrol dengan perwira-perwira muda dari Akabri, mereka akan cerita tentang ketololan-ketololan senior-senior mereka yang bisanya cuma membanggakan jasa-jasa mereka. Atau pada mahasiswa-mahasiswa, dan mereka dapat berbicara tentang ketidakkonsekuenan dosen-dosen mereka sendiri. Timbul keinginan yang kuat untuk membereskan situasi sebagai penyelamat kemerdekaan. Revolusi mahasiswa pelajar tahun 1966 dapat dilihat daripada sense of mission, cita-cita generasi kemerdekaan ini. Tetapi akhir daripada revolusi ini juga bisa memperlihatkan kemampuan mereka sebagai generasi.
Sebagian dari pemimpin-pemimpin kami pada akhirnya menjadi pencoleng-pencoleng politik, agen-agen opsus, makelar pintu kecil, atau paling-paling politikus kelas 3. Ada regu KAPPP yang kerjanya memeras penduduk biasa atas nama perjuangan. Mereka adalah korban-korban daripada demoralisasi masyarakatnya. Dari pengalaman-pengalaman kehidupan kemahasiswaan, saya menyadari betapa rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Seorang mahasiswa tidak pernah tahu bahwa kereta api ditemukan pada awal abad 19. Dia berpikir bahwa tentara Sultan Agung menyerbu Batavia, Jan-Pieter Zeekoen, dengan naik kereta api 1627. Seorang mahasiswa FKIP UI pada tahun 1961 membuat pengumuman, "Because our docent is ailing, there are no lesson today." Cerita-cerita kekonyolan